kali ini adalah seorang karyawan yang masih bekerja, ya, dan sudah 18 tahun bekerja sebagai karyawan, begitu ya. Bertempat tinggal di Batam. Kalau tadi kita Bogor, sekarang kita naik pesawat, kita pergi ke Batam, Bapak Ibu ya. Untuk ngobrol-ngobrol dengan Bronze Agency yang masih aktif sebagai karyawan, di mana bekerja di salah satu perusahaan milik Salim Group juga, Bapak Ibu semua. Oke, langsung aja kita bincang-bincang dengan Pak Yanselmus Nangga. Oke, mungkin panggilannya Pak Yansel ya. Selamat malam Pak Yansel. Selamat malam Pak Frans, salam hormat dari Batam. Boys, sepertinya semangat sekali. Dan ini sepertinya rame-rame nih, di belakang ada pasukan nih. Bersama kedua mitra kami yang selalu berada dan berjuang bersama. Oke, baik. Ini live dari rumah ya, Pak? Ya Pak. Live-nya siaran dari rumah langsung? Dari rumah langsung Pak, dari rumah saya sendiri. Oke, baik. Tapi aman Pak ya? Dari ini COVID. Ya, ya, tetap jaga protokol kesehatan. Mungkin barangkali bapak-bapak yang di belakang boleh pakai masker ya. Ayo dipakai dulu maskernya. Ya, oke, baik. Pak Yansel, ceritakan sedikit latar belakang sebelum berkenalan dengan 3i Networks ya. Banyak juga di sini saya lihat sudah 500 yang pesertanya ingin kenal dengan Pak Yansel. Siapa sih sosok Pak Yansel ini sebelum bergabung di 3i Networks? Silakan Pak Yansel. Baik, selamat malam buat teman-teman semua mitra 3i di mana saja berada. Salam kenal dengan saya Yanselmus Nanga. Saat ini kami tinggal di Batam, berasal dari Indelio. Awal mula berjalan di bisnis ini sebenarnya melalui mentor kami yang luar biasa, Pak Brian Gapo, yang mungkin malam ini hadir sama kami. Ya, walaupun tempatnya berbeda, ya itulah awal mula kami berjuang di sini, bergerak dalam bisnis ini, karena beliau sangat konsisten dan senantiasa berjuang bersama kami dalam hal ini, membantu kami untuk bersama-sama maju dalam bisnis ini. Artinya beliau sangat antusias memperhatikan kami, para mitra-mitranya, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Karena beliau sudah menapaki jalan yang lebih awal dan kami tinggal ikut. Demikian. Oke, baik. Pak Yansel, ini kalau saya mau tanya sedikit, penasaran juga nih, udah Bronze belum resign, rencananya mau resignnya kapan ini? Apa belum boleh resign barangkali dari kantor? Baik, sebenarnya niat kami untuk resign dari perusahaan itu setelah masuk Bronze. Cuman situasi saat ini masih COVID, masih zona merah di Kota Batam. Sebenarnya kami juga tidak memikirkan tentang COVID. Karena zona kami adalah zona 3i, jadi kalau hanya berbahas tentang COVID, itu maka itu adalah masalah. Tapi kalau kami berbahas dengan zona 3i, maka itu adalah solusi bagi kami bagaimana bertahan dalam posisi di zona merah. Ya, zona merahnya kita ganti jadi zona biru saja ya Pak Yansel ya. CAR, biru ya, oke. Pak Yansel, jadi ketika tadi sudah dikenalkan oleh temannya 3i begitu ya, apa sih kesan pertamanya waktu diperkenalkan yang Pak Yansel lihat apa waktu di awal itu Pak? Kesan pertamanya gimana waktu itu? Baik, kesan pertama saya bergabung di sini adalah income-nya Pak sebenarnya. Karena dari perusahaan kami sebenarnya juga ada namanya asuransi juga, asuransi dari kesehatan, itu dari CAR juga. Nah, penasaran waktu itu ketika Pak Brian sendiri memperkenalkan pada kami, yang mana namanya juga sama CAR, cuman katanya dari 3i Network. Nah, inilah membuat kami penasaran sehingga kami menanyakan hal ini kepada HRD di perusahaan kami untuk menanyakan nomor ID. Oh, ternyata bahwa ini bukan CAR yang dari kesehatan, tetapi sebenarnya ini dari produk CAR sendiri untuk dalam hal ini menjalankan bisnisnya. Dan akhirnya perasaan
penasaran itulah yang membuat kami tertarik untuk berjuang, mencari tahu lebih lanjut tentang 3i ini sendiri. Ternyata kerjanya cuma ngajak orang dan dapat uang, gitu Pak. Kerjanya ngajak orang dapat uang ya. Gampang sekali ya, apalagi dengan adanya support system seperti ini, ajak orang nonton dapat uang ya, nonton 3LC ya. Oke. Ya, Pak Yansel. Jadi apa yang menjadi motivasi Pak Yansel untuk serius di bisnis 3i? Sudah 18 tahun bekerja di salah satu perusahaan Salim Group. Tentunya ada kenyamanan di sana. Kalau nggak nyaman pasti udah berhenti dari dulu kan? Nah, ada kenyamanan, mungkin ada fasilitas, ada jenjang karir. Lantas apa yang menjadi motivasi seorang Pak Yansel malah sekarang benar-benar menyikapi bisnis 3i Network ini secara serius, bukan hanya jadi nasabah, bukan hanya bayar premi, tapi fokus bangun bisnis. Motivasinya apa? Baik, saya sangat termotivasi di sini karena saya sendiri bekerja di sebuah perusahaan juga milik Salim Group, yaitu perusahaan swasta. Nah, di Kota Batam, tepatnya namanya Pulau Bulan, ya sudah 18 tahun. Ya, yang membuat kami sangat tertarik di 3i ini adalah jenjang karirnya. Kenapa? Karena di 18 tahun kami bekerja belum pernah naik posisi. Nah, sementara di 3i ini ketika kami fokus, tidak dikatakan fokus, tetapi berjuang, artinya posisi demi posisi itu bisa kami dapatkan dalam waktu kurang lebih 2 tahun hingga ke posisi bronze agency. Artinya kalau di perusahaan itu kami sendiri 18 tahun, kalaupun namanya naik dipromosikan namanya ke foreman, itu palingan cuma posisi bonus posisinya itu cuma 200.000 Pak. 250.000. Sementara yang kami dapatkan saat ini di 3i ini justru lebih dari itu. Nah, inilah membuat kami sangat semangat, sangat antusias, walaupun masih sibuk dengan pekerjaan. Di sela-sela pekerjaan sebagai karyawan, kami tetap berjuang membangun bisnis kami. Karena pada prinsipnya, ketika kami bekerja di perusahaan itu, kami membangun bisnis bos, tetapi ketika kami di luar, ketika pulang pekerjaan, kami membangun bisnis kami sendiri. Inilah menjadi motivasi kami bangun bisnis di 3i. Nah, Pak Yansel masih aktif sebagai karyawan sampai dengan sekarang, punya motivasi yang kuat di bisnis ini, mau membangun karir karena ya bisa naik posisi begitu. Pertanyaannya bagaimana Pak Yansel mengatur waktu? Sebagai karyawan masih aktif, ya kan? Lalu menjalankan bisnis 3i, kemudian ada tanggung jawab juga di rumah. Mungkin sudah punya anak tadi ada fotonya begitu. Nah, mengatur waktu ini bagaimana nih Pak Yansel? Pak Yansel kerjanya 24 jam atau bagaimana ceritanya? Baik, waktu semua diberikan sama Pak. Kami bekerja 8 jam di perusahaan, artinya bisnis ini luar biasa karena tidak mengganggu sedikit pun waktu kerja. Karena kami juga sebagai pekerja melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai karyawan. Tetapi di sela itu karena bisnis ini sangat simpel, hanya bermodalkan Android, bisa chatting kapanpun, bisa ngajak siapapun hanya melalui Android. Sehingga bagi kami tidak ada halangan daripada kami main Facebook, main WA, buat status yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan keluarga. Mendingan kami main Facebook untuk mendapatkan penghasilan. Nah, ini yang kami lakukan juga. Sehingga ketika aktif di Facebook, saya selalu mengatakan saya sedang bekerja. Jadi kerjanya lewat Android. Jadi kalau kerjanya lewat Android, ya siapapun pasti semua senang. Kalau begitu boleh dibongkar sedikit bagaimana caranya Bapak bisa naik posisi bronze, ya mekanismenya, teknisnya mungkin. Kan tentu tadi bilang katanya media sosial dan sebagainya. Apa yang Pak Yanselnya persis lakukan dalam membangun bisnis ini? Berteman dengan teman baru di media sosial mungkin, via Japri ditawarkan bisnis, atau bagaimana ngebangunnya supaya bisa naik posisi? Seperti Pak Yansel sambil bekerja bisa naik posisi. Baik, terima kasih karena bisnis ini sangat simpel, sangat mudah sekali. Dan ini kami juga selalu mendengarkan apa kata mentor kami, yakni Pak Brian sendiri, yang selalu support kami untuk membangun bisnis kami sendiri. Nah, waktu kami sangat tidak terganggu karena bisnis ini sangat mudah. Saya chatting,
ataupun melalui via Messenger maupun Facebook ataupun WA, itu bisa kita lakukan kapanpun. Dan kami lakukan itu sepanjang kerja kami juga kami lakukan. Karena di waktu bekerja pun sebenarnya tidak otomatis 24 jam bekerja terus. Karena ada waktu break-nya, ada istirahatnya, ya ada waktu di mana kami bisa kembali ke kantor untuk aktivitas lain, dan itulah kesempatan kami ketika kami melakukan itu, ya sangat-sangat tidak terlalu mengganggu dengan aktivitas kami sendiri. Kemudian juga bahwa walaupun tempat kerja kami kadang-kadang ada dapat sinyal, ada enggak, tetapi kami tetap mencari kesempatan itu. Karena ketika waktu istirahat 1 jam, itu yang kami pakai mencari tempat yang banyak sinyal. Karena tempat kami di namanya Pulau Bulan itu kadang-kadang hilang sinyalnya juga. Ada tempat-tempat karena ada yang lembah, ada yang ketinggian, sehingga ada juga sinyal yang tidak dapat. Sehingga pesisian hari itu kami mencari tempat yang ada sinyal, dan memang itulah kesempatan kami untuk melakukan presentasi online dengan mitra-mitra kami, bahkan calon mitra kami saat ini. Tadi posisi yang cari sinyalnya di mana Pak? Posisinya dekat sama tempat kerja begitu atau jauh? Di tempat kerja Pak. Di tempat kerja kami itu sebenarnya satu pulau, karena kami bekerja di peternakan, ya perusahaan peternakan babi untuk ekspor ke Singapura. Memang di tempat itu bahwa tidak semuanya sinyalnya bagus, karena ada yang sinyal bagus, ada yang enggak. Oke. Jadi kesempatan siang itulah kami cari tempat yang banyak sinyalnya. Oke, menarik sekali ya teman-teman semua ya. Jadi sambil kerja, ada waktu luang, sambil cari sinyal, sambil presentasi. Berarti dari awal sudah terbiasa dengan cara online jarak jauh ya Pak Yansel ya? Boleh Pak. Oke, baik. Dan tentunya teman-teman cara yang Pak Yansel lakukan sepertinya sangat cocok juga nih dengan situasi pandemi begini, harus jarak jauh. Dan terbukti Pak Yansel bisa, ya kita semua juga pasti bisa. Pak Yansel, terakhir mungkin sebelum kita akhiri sesi ini, closing statement dari Pak Yansel kepada teman-teman yang bisa menguatkan teman-teman semua yang mungkin saat ini kita semua sedang menghadapi resesi di depan kita, mungkin ada korban-korban pengangguran berikutnya, pendapatan tidak naik-naik, tetapi harga pada naik, ya kan, inflasi terjadi, nah sehingga terjadi penurunan daya beli. Nah apa, mungkin Pak Yansel ya sekarang masih bekerja, dapat gaji, dapat juga penghasilan dari Trick Eye, ini berarti penghasilannya ganda. Nah mungkin bisa disampaikan closing statement-nya Pak Yansel, silakan. Baik, terima kasih Pak Frans. Hal ini yang membuat kami tertantang sebagai karyawan. Karena banyak di luar sana teman-teman yang masih memiliki alasan karena kesibukan lainnya. Karena di mana kami juga sendiri sebagai karyawan juga sangat sibuk, tetapi kami manfaatkan waktu itu untuk membangun bisnis kami sendiri. Karena rata-rata di luar sana juga merasa nyaman dengan posisi atau jenjang karir di sebuah perusahaan yang notabene-nya bahwa satu hari juga mereka akan pensiun. Nah di sini juga kami menyadari kami akan pensiun dari tempat itu, tetapi bagaimana saat yang tepat kami membangun bisnis kami. Jadi 8 jam kami berikan itu membangun bisnis bos. Nah 8 jam berikutnya setelah pulang kerja minimal dari jam 4 sampai jam malam itu kami membangun bisnis kami sendiri. Walaupun tengah malam tidak ada masalah karena itu adalah bisnis kami sendiri. Nah hal ini membuat kami bahwa kami yakin kami suatu saat akan dibuat perusahaan, kami suatu saat akan pensiun. Karena kami sendiri juga sebagai karyawan kurang lebih 18 tahun sebagai permanen, ya mungkin kalau pensiun pun ada uangnya, ada dananya buat kami. Tetapi bukan itu tujuan kami, bahwa karena kalau seandainya kami tidak join di BI ini, kami pasti akan mencari pekerjaan lagi setelah pensiun. Maka di situasi seperti ini ada COVID lagi, malah kami menikmati pendapatan dari 2 tempat. Baik sebagai karyawan maupun sebagai pebisnis di 3i ini sendiri. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk membuat alasan yang lain untuk membangun bisnis kami sendiri. Sehingga kami bisa menikmati bisnis ini dan bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi keluarga kami. Dan saat ini juga puji Tuhan, kemarin pada season pertama atau pada kesempatan yang lalu kami juga sudah berbagi, dan puji Tuhan pada kesempatan ini kami juga bisa merenovasi rumah kami.
Jadi dalam hal ini sebagai karyawan bukan untuk sombong, tetapi memang kami membangunnya untuk tidak melakukan dengan utang. Jadi kalau sebelumnya bahwa kami harus gali lubang, tutup lubang, pinjam sana, pinjam sini, itu kami lakukan selama kurang lebih 18 tahun. Artinya kami punya perusahaan itu kooperasinya sangat besar dan memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pinjaman. Dan justru itu membuat kami betah, merasa berada di zona nyaman, sehingga kami tidak berusaha di tempat di luar sana. Tetapi melalui 3i ini, kami boleh merasakan sesuatu yang luar biasa, bisnis yang mudah, bisnis yang sangat simpel, membuat kami menciptakan penghasilan bagi keluarga kami, bisa menciptakan posisi bagi keluarga kami. Anak saya sekarang leader agensi, istri saya tim agensi, bahkan mungkin kalau memang Tuhan mengendaki kedua-duanya mungkin bisa barengan. Jadi kesempatan inilah menantang kami untuk berjuang di zona merah di Kota Batam. Jadi bagi kami tidak memikirkan tentang zona merah, karena kami memikirkan zona 3i, zona biru, tetap rumah kami juga ada tempat untuk kami, sehingga kami tidak takut, karena kami tahu bahwa ketika kami membantu banyak orang, Tuhan tidak pernah menutup mata buat kami untuk membantu kami. Nah, justru ini kami juga melakukan sama, bahwa kepada perusahaan kami tidak perlu memikirkan bagaimana memberikan penghasilan lebih kepada kami, karena kami punya penghasilan melalui 3i. Kalau perusahaan memikirkan tentang sesuatu, harus memberikan jam lebih tentang lembur, di sini kami tidak membutuhkan lembur, seperti kami bisa bekerja maksimal, kami bisa pulang lebih cepat, dan justru itulah kesempatan kami membangun bisnis kami sendiri. Karena melalui para mentor kami, Ibu Pariyati, Ibu Cecil, juga mentor dasar kami Pak Brian, selalu menegaskan kepada kami, inilah kesempatan baik. Tuhan memberikan waktu kepada kita 24 jam, semua sama. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut yang Tuhan berikan kepada kita, apakah memberikan waktu yang bermanfaat atau tidak. Sehingga kesempatan ini selain membangun bisnis, juga membantu banyak mitra, membantu banyak orang ketika kita memikirkan atau membantu masalah keluar dari masalahnya, atau orang-orang tersebut keluar dari masalahnya. Justru itu Tuhan juga membuka masalah-masalah kami dan bisa memberikan kesempatan terbaik untuk tetap berkarir di 3i.